Apalagi contohnya? Makan, makanan nah, harus berkualitas bagus kalau makanan. Nah, sekarang apa yang kamu bawa? Minyak apa? Minyak jelantah. Oh, gitu ya. Minyak jelantah itu berarti minyak yang sudah digunakan oleh biasanya kan dibuang ya. Betul nggak sih? Nah, tapi nanti setiap hari Jumat mau nggak ya dapat pahala? Di sini kayaknya nggak mau dapat pahala deh. Mau nggak ya dapat pahala? Per 4 bulan sekali kita bikin kegiatan. Mau nggak? Contohnya ada kegiatan mendongeng. Betul nggak? Terus ada kegiatan-kegiatan yang membuat kamu semangat. Oke kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya, terimalah salam dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam agenda launching program Sekolah Tersenyum di SDN Pondok Kelapa 07 dan 09. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, tenaga pendidik di SDN Pondok Kelapa 07 dan juga 09, serta adik-adik semua yang kakak banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Fadli dari Rumah Sosial Kutub. Ada yang tahu gak Rumah Sosial Kutub apa? Ada yang tahu? Jadi Rumah Sosial Kutub ini merupakan lembaga amil zakat yang menginisiasikan gerakan sedekah minyak jelantah. Nah, pada pagi hari ini kita akan launching program Sekolah Tersenyum. Adik-adik tahu gak program Sekolah Tersenyum apa? Tahu gak? Kalau tersenyum tahu? Coba mana keluarin senyumnya? Mana senyumnya? Oke. Jadi tersenyum itu singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Coba diulangi apa tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, bahwa menurut Dinas Kesehatan minyak goreng itu nggak boleh dipakai secara terus-menerus. Tahu gak kenapa? Kalau menurut Dinas Kesehatan itu maksimal penggunaan minyak goreng itu 3 kali pemakaian. Berapa kali? 3 kali. Nah, setelah melewati 3 kali fase pemakaian, itu nanti akan timbul zat namanya zat karsinogenik. Nah, zat karsinogenik ini sebagai pemicu penyakit kanker. Jadi sangat berbahaya buat kita ketika kita mengonsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak yang telah digunakan secara terus menerus seperti itu. Nah, lagi nih, pernah lihat orang tuanya di rumah masak? Kalau ada sisa minyak jelantahnya biasanya dikemanain? Dibuang, dimanain lagi? Dimasak lagi? Nggak boleh. Dikemanain? Dibuangnya kemana biasanya? Ke got, kemana lagi? Tong sampah, kemana lagi? Ke wastafel sambil nyuci piring. Nah, dari 1 liter limbah minyak jelantah itu bisa mencemari 500 liter air bersih. Coba adik-adik bayangin, dari setiap rumah adik-adik tidak menjaga minyak jelantahnya itu, dengan membuang minyak jelantah itu sembarangan, bukan tidak mungkin nanti kita bakal kesulitan air bersih. Nanti kalau kesulitan air bersih gimana kak? Kita nggak bisa mandi pakai air bersih, itu gimana? Jadi selain itu juga ketika kita membuang limbah minyak jelantahnya itu sembarangan, adik-adik tahu itu bakal menimbulkan penyumbatan. Nah, kalau sudah got tersumbat, saluran air tersumbat, yang terjadi apa? Banjir. Iya, jadi mungkin salah satu banjir
yang sering kita lihat di daerah Jakarta, salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kepedulian kita bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan. Kalau adik-adik bersedekah umumnya pakai apa? Uang, apalagi barang-barang. Nah, di sini ternyata kita bisa loh untuk bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah. Gimana Kak caranya? Tadi sudah dihimbau oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasannya kita akan bersedekah minyak jelantah setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Nah, kalau adik-adik lihat di depan adik-adik sekalian itu ada jerigen. Nah, jerigen itu kita sebut apa? Tong sedekah. Apa namanya? Tong sedekah. Nah, nanti sebelum adik-adik tuang itu jangan lupa diniatkan untuk bersedekah. Gimana Kak niatnya? Coba yang muslim bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat bersedekah minyak jelantah, insya Allah berkah. Amin. Nah, nanti jadi mulai sekarang kita harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang limbah minyak jelantah sembarangan. Nah, sekarang udah ada wadahnya nih di sekolah. Ketika adik-adik punya minyak jelantahnya di rumah, mau itu ada 1 botol ataupun setengah botol, karena ini konsepnya sedekah, dibawa ke sekolah untuk disedekahkan seperti itu. Itu akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub. Nantinya dari minyak jelantah itu akan kita ekspor ke negara Eropa. Salah satunya ada Jerman, Finlandia, dan juga di negara Asia yaitu Singapura. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan bahan bakar terbarukan, yaitu biodiesel ataupun biosolar. Nah, nanti dari limbah minyak jelantah itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan lain. Jadi limbah itu ternyata bukan sampah, ternyata bisa kita olah kembali menjadi suatu barang yang bermanfaat. Sekolah tersenyum, sedekah semudah tersenyum. Oke, mungkin Tahan. 1, 2, 3. Tahan lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah, semoga menjadi keberkahan buat SDN Pondok 807 dan SDN Pondok 809. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat bersedekah minyak jelantah, insya Allah berkah. Amin. Oke. sekolah tersenyum,